Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Tujuan pembelajarannya adalah agar Ananda mampu untuk menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Larutan merupakan campuran yang homogen, yaitu antara zat pelarut dan pelarutnya tidak dapat dibedakan lagi. Larutan yang homogen tersebut ada yang terdiri dari partikel ion-ion dan ada yang terdiri dari molekul-molekul. Partikel ion-ion yang berada dalam larutan mampu menghantarkan arus listrik, sehingga berdasarkan sifat daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karena larutan yang merupakan campuran homogen, maka kita tidak dapat melihat partikel ion-ion yang ada dalam larutan tersebut, sehingga diperlukan suatu alat untuk menguji keberadaan partikel ion-ion tersebut yang mampu menghantarkan arus listrik. Jadi, kita membutuhkan suatu alat untuk menguji daya hantar listrik suatu larutan yang disebut alat penguji daya hantar listrik. Alat penguji daya hantar listrik dapat dibuat dari rangkaian lampu, baterai, kabel listrik, dan elektrode membentuk rangkaian listrik sederhana. Jika elektrode dicelupkan ke dalam suatu larutan, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya, pada larutan A, lampunya menyala terang, sementara pada larutan B, lampunya menyala redup. Sedangkan pada larutan C, lampunya tidak menyala sama sekali. Terus, jika diperhatikan pada batang elektrodenya, ada yang timbul banyak gelembung-gelembung gas, ada yang sedikit gelembung gas, dan ada yang tidak ada gelembung gas sama sekali. Ternyata berbeda-beda ya. Maka berdasarkan kekuatan nyala lampu tersebut dan jumlah gelembungnya, disimpulkan bahwa larutan elektrolit dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Elektrolit kuat mempunyai kemampuan menghantarkan listrik lebih tinggi daripada elektrolit lemah. Bagaimana cara kita membedakannya? Jika elektrode dicelupkan ke dalam larutan elektrolit kuat, maka lampu akan menyala terang dan banyak timbul gelembung gas. Contoh larutan elektrolit kuat adalah larutan garam NaCl atau natrium klorida, larutan kalium hidroksida atau KOH, dan larutan asam sulfat atau H2SO4. Kemudian, jika elektrode dicelupkan ke dalam larutan elektrolit lemah, maka lampu akan menyala redup dan timbul gelembung gas dengan jumlah yang lebih sedikit. Contoh larutan elektrolit lemah adalah larutan amoniak NH3 dan larutan asam cuka CH3COOH atau asam asetat. Jika elektroda dicelupkan ke dalam larutan non-elektrolit, maka lampu tidak akan menyala dan tidak ada gelembung gas sama sekali. Contoh larutan non-elektrolit adalah larutan etanol atau C2H5OH. Kemudian ada larutan gula C6H12O6 dan larutan urea CONH2 dua kali. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa adanya partikel-partikel ion yang bergerak bebas dalam larutan elektrolit menyebabkan larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Semakin banyak jumlah ion yang terkandung dalam larutan elektrolit, maka akan semakin tinggi pula daya hantar listriknya. Nah, sumber larutan elektrolit adalah senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Proses peruraian senyawa ion menjadi partikel ion-ion disebut disosiasi. Sementara proses peruraian
Molekul senyawa kovalen polar menjadi partikel ion-ion disebut ionisasi. Secara kuantitatif, kuat atau lemahnya suatu larutan elektrolit dapat dinyatakan dengan derajat disosiasi atau derajat ionisasi dengan lambang alfa. Alfa sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi atau terdisosiasi dibagi dengan jumlah mol zat yang dilarutkan. Untuk larutan elektrolit kuat, alfa sama dengan 1 atau alfa mendekati 1. Untuk larutan elektrolit lemah, alfa lebih besar dari 0 tapi alfa kurang dari 1. Nah, untuk larutan non-elektrolit, alfa sama dengan 0 karena tidak ada ion sama sekali. Elektrolit berupa senyawa ion tidak hanya dapat menghantarkan listrik dalam bentuk larutannya, tetapi juga dalam bentuk lelehannya. Hal ini dikarenakan dalam lelehan, ion-ion dapat bergerak bebas. Bandingkan dengan elektrolit berupa senyawa kovalen polar yang dapat menghantarkan listrik hanya dalam bentuk larutannya, tetapi tidak dalam bentuk lelehannya. Lelehan senyawa kovalen polar masih tersusun dari partikel-partikel berupa molekul. Demikianlah materi kita hari ini, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Semoga Ananda semua menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lupa subscribe ya untuk mendukung konten pendidikan di dalam dunia digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.